Di sebuah sudut kota, ada ruang yang tak lagi bersuara seperti dulu. Ruang yang pernah menjadi nadi, kini tinggal detak yang samar. Pasar Cinde, tempat di mana waktu pernah menetap, dan ingatan-ingatan menggantung seperti lampu tua yang nyalanya meredup. Di antara dinding yang lapuk dan lorong yang asing, aku berjalan menyusuri sisa-sisa hidup yang tertinggal. Seolah kota menyembunyikan tulangnya di sini. Rapuh, namun tetap menyangga sejarah. Di tengah hiruk-pikuk Palembang yang terus berlari, ada bagian kota yang tertinggal diam. Tak disebut dalam pidato, tak disorot dalam perayaan pembangunan. Ia berdiri sebagai sisa. Namun, dari sisa itulah kita belajar bagaimana sebuah kota pernah hidup. Ya, Pasar Cinde ini berdiri setelah dulunya di tempat pasar kawangan, pasar kaget seperti itu ya. Pasar ini yang dibangun oleh masyarakat, kalau istilah kita itu setiap minggu ada pasar, ada pertemuan di dekat Lorong Lingkis. Jadi dikenal dengan Pasar Lingkis tuh. Nah, kemudian baru oleh pemerintah di tahun 60 ya, lupa saya tahun 60-an lah ya, itu mulai dibangun pasar permanen. Nah, lokasi yang dipilih di depan Pasar Lingkis tadi. Kalau Pasar Lingkis itu yang di arah Hotel Deston sekarang ini, nah seberangannya ialah sekarang dibangun Pasar Cinde. Nah, Pasar Cinde ini sebenarnya masuk sebagai pas dekat area pemakaman Sultan Abdurrahman atau Sultan pertama dari Kesultanan Kalimantan. Sehingga orang sering nyebutnya, karena di situ ada bekas candi, jadi orang menyebutnya dulu kalau di peta-peta lama disebut dengan Candi Walang atau Candi Balang ya kalau tertulis itu. Nah, candi berubah jadi cindi seperti itu. Jadi yang lebih populer sekarang kan Pasar Cindenya daripada makam Sultan Abdurrahman itu sendiri. Nah, sementara Sultan Abdurrahman itu adalah Sultan pertama yang ada di Sultanan Palembang Darussalam. Ya, kalau kita berbicara tentang Pasar Cinde ini adalah pasar favorit ya kalau dulu ya. Kenapa? Karena di Pasar Cinde ini hampir semua kebutuhan masyarakat Palembang itu terpenuhi. Mulai dari urusan masak-masak sampai urusan makanan lengkap, kue dan sebagainya, juga termasuk alat-alat yang dibutuhkan, baik itu alat masak maupun alat-alat rumah tangga. Sehingga Pasar Cinde ini pasar favorit dan posisinya itu berada di tengah kota, sehingga dia menjadi suatu akses yang sangat mudah diraih oleh orang ini. Kalau keunikan Pasar Cinde Palembang ini di antara pasar-pasar yang lain? Iya, Pasar Cinde ini yang menarik dari segi arsitektur ya. Arsitektur selain dia memang pasar lengkap, pasar yang banyak serba ada lah kalau istilah sekarang. Dan dia ada punya bangunan arsitekturnya cukup menarik ya, yaitu dengan ada tiang cendawan itu. Di Indonesia yang punya tiang cendawan ini hanya dua, ya, di Semarang dan di Palembang. Nah, makanya dia itu sempat ditetapkan berdasarkan SK Wali Kota atau Wali menjadi objek diduga cagar budaya atau dicuri ya. Ada yang mau ditingkatkan menjadi cagar budaya, tapi belum sempat ditingkatkan menjadi cagar budaya ketika kemarin terjadi pembangunan mall. Nah, Pasar Cindenya digusur. Harusnya tidak seperti itu ya. Harusnya mall boleh berdiri tapi Pasar Cindenya tidak boleh dihilangkan. Itu yang benar, tapi ini dipaksakan untuk dihilangkan.
Cinde bukan sekedar pasar. Ia adalah ritus harian, pertemuan denyut manusia. Setiap sudut menyimpan kisah tentang ibu-ibu yang datang pagi-pagi, tentang pedagang yang mengenal nama setiap pembeli. Di sini, orang belajar tentang hidup, tentang sabar menunggu pembeli, tentang percaya pada langganan, tentang rezeki yang datang bersama matahari pagi. Lorong-lorong pasar menjadi saksi betapa ekonomi rakyat dibangun dari percakapan sederhana. Namun kini, ingatan itu tinggal gema. Gema yang tak hilang, tapi tak lagi menyentuh lantai yang sama. Lumayan susah lah sepi pembeli nih, apalagi sekarang kan banyak jual online ini kan tuh, tapi ngerutak gitu sebenarnya. Jadi teman ya namanya rezeki kan masing-masing. Kalau memang Allah nak ngejar rezeki, ya tetap rezeki kita. Tapi kalau memang Allah belum nak ngejar rezeki, belum. Yang penting kita yang berusaha terus lah, berusaha apa. Tapi memang terasa nih ya, apalagi yang lah jual beli online nih, waduh, hancur kan gitu, kalah gitu pedagang yang nunggu di tempat ini. Tak jauh dari hiruk angin Cinde, ada sebuah ruang sunyi yang menjaga waktu lebih lama daripada kota itu sendiri. Situs makam Candi Walang. Di sana, tanah memeluk cerita yang tak pernah tercatat, seperti halaman buku yang hilang dari sejarah. Batu-batunya berdiri sebagai penjaga. Yang di dalamnya ada makam Sultan Abdul Rahman Sayyidul Imam, Khalifatul Muslimin Sayyidul Imam. Nah, ini merupakan sultan pertama dari Kesultanan Palembang. Kini, Cinde tak lagi sama. Namun, dari yang tersisa, aku belajar satu hal, bahwa kehilangan tidak selalu berarti ketiadaan. Sisa tulang kota bukan hanya nama untuk yang runtuh, melainkan penghormatan bagi yang pernah berdiri kokoh. Karena kota yang besar bukan hanya kota yang penuh gedung tinggi, tapi kota yang menghargai akar tempat ia tumbuh. Untuk itu, mari generasi muda membuka mata, mengenal sejarah kotanya, peduli pada ruang-ruang lama, dan berani menyuarakan pelestarian. Datanglah, lihatlah, jangan biarkan tempat seperti Cinde hilang dalam diam. Ia tetap tinggal di antara sisa-sisa tulang kota ini.